Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang tentunya bakalan seru banget. So, simak videonya sampai habis. Mbah, pokoknya saya mau susuk yang saya pakai ini nantinya bisa menaklukkan pria manapun. Ucap seorang penyanyi biduan yang berusia 27 tahun yang bernama Naili kepada seorang dukun namanya Mbah Kuro. Kamu jangan khawatir, semua yang kulakukan dijamin pasti ampuh, jawab Mbah Kuro. Naili ini akan memasang susuk pada wajahnya dan juga di beberapa bagian tubuhnya. Dia berharap supaya nanti saat manggung bisa dapat saweran banyak atau bisa disewa pria kaya. Karena memang Naili ini selain menjadi biduan, dia juga ternyata seorang pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Namun tidak semua diterimanya oleh Naili. Dia hanya menerima orang-orang tertentu saja yang berani membayar mahal, maka dia akan melayaninya. Saat itu Mbah Kuro mulai akan melakukan ritualnya malam itu juga. Mereka sudah masuk ke dalam ruang ritual untuk memasang susuknya pada bagian tubuh Naili. Sebelum pasang susuk, Mbah Kuro akan menjampi susuknya terlebih dahulu dengan ritual memasukkan kodam ke dalam susuk itu. Di dalam ruangan itu sudah ada kemenyan yang dibakar dan asap pun mengepul di dalam ruangan. Naili merinding. Sesaat kemudian Mbah Kuro yang sedang berkomat kamit membacakan mantranya. Tiba-tiba saja datang hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruang ritual itu. Sesaat kemudian terlihat ada sebuah asap hitam tebal yang kemudian berhenti di sampingnya Mbah Dukun. Perlahan-lahan, asap hitam tebal itu berubah menjadi wujud yang sangat menyeramkan sekali. Sosok tinggi besar dengan kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Naili, membuatnya gemetaran. Beberapa saat kemudian Mbah Kuro kemudian mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Setelah selesai berkomunikasi, Mbah Kuro kemudian mengolesi susuk itu dengan sebuah minyak, entah minyak apa. Ritual pun sudah selesai. Lalu Mbah Kuro akan mulai memasang susuk itu pada wajah Naili, bagian pipi, kening, bibir, bahkan sampai ke vaginanya. Saat sedang dipasang susuknya pada bagian tubuh Naili, dia merasakan perih dan saat itu dia merasa langsung tubuhnya yang dimasukkan susuk itu terasa kencang. Setelah ini, kamu harus melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon. Ritual apa, Mbah? Tanya Naili. Ritual dengan makan kembang melati. Iya, Mbah. Beberapa saat kemudian akhirnya ritual pun sudah selesai. Naili pun segera membayar jasanya dan kemudian beranjak pulang malam itu juga. Dia tahu tentang Mbah Kuro dari temannya yang sesama biduan, namun beda tempat manggungnya. Dulu dia sudah pernah memasang susuk dan mungkin efeknya mulai pudar. Makanya kini dia datang lagi ke dukun untuk memasang susuk lagi. Dia pulang tengah malam sendirian dengan mobilnya yang melewati jalanan sangat sepi sekali dan gelap, hanya dengan cahaya mobilnya sendiri. Saat itu tiba-tiba di tengah perjalanan, dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Dan saat itu seketika Naili merinding karena dia merasa ada hembusan tiupan angin pada lehernya. Namun Naili mencoba tidak menghiraukan dan dia mempercepat laju mobilnya karena berharap untuk cepat sampai di kosan. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya tiba juga di rumah kosannya. Naili langsung rehat di kasurnya, membaringkan tubuh yang terasa lelah. Tak berselang lama tiba-tiba saja HP-nya berdering, ada panggilan masuk. Dan saat dilihat ternyata dari teman kerjanya. Saat itu dia pun langsung mengangkat telepon dari teman kerjanya itu. Katanya, nanti besok malam ada jadwal manggung di sebuah desa dengan bayaran yang lumayan. Naili pun mengiyakan dan dia memutuskan untuk langsung tidur karena sudah lelah. Besok malam ada jadwal manggung di desa lain. Gimana? Mau nggak?
Bayarannya gimana? Lumayan lah. Ya udah, oke nanti aku berangkat. Singkat cerita, sore pukul 4 dia langsung segera mandi dan dandan karena dia akan dijemput rekan kerjanya. Temannya itu cowok dan udah kerja lama bareng dengan Naili. Namanya Teddy. Tak berselang lama Teddy pun datang ke rumahnya Naili. Tok tok tok. Li? Iya bentar, jawab Naili yang saat itu sedang dandan. Karena pintu rumahnya itu tidak tutup, jadi Teddy langsung masuk ke dalam ruang tamu menunggu Naili. Beberapa saat kemudian Naili pun sudah siap dengan segala perlengkapannya. Gimana Li? Sudah siap? Sudah, ayo. Maaf ya nunggu lama. Enggak kok. Saat itu mereka berdua pun langsung berangkat menuju ke tempat lokasi dengan mobilnya. Setibanya di lokasi, ternyata itu adalah acara pernikahan dan Naili sama Teddy disuruh untuk makan dulu. Malam harinya, tepat pukul 7, Naili pun mulai tampil ke panggung. Semua pengunjung terutama para pria-pria yang melihatnya itu langsung menatap Naili tanpa berkedip. Mereka terhipnotis efek susuk yang dipasang oleh Naili. Di mata mereka, dia ini kelihatan cantik sekali dengan tubuh yang molek dan menggoda serta berisi. Sungguh benar-benar idaman para lelaki hidung belang yang kala itu tidak berkedip menatapnya. Saweran pun ramai sekali malam itu. Dari uang 5 ribuan, bahkan sampai 100 ribuan dia terima. Sungguh benar-benar meriah acara malam itu. Parahnya lagi si pengantin pria sempat melongo melihat Naili. Hingga akhirnya dia langsung ditabok oleh si pengantin wanita dan disuruh masuk ke dalam. Acara pun selesai sampai jam 10 malam. Kala itu Naili langsung diantarkan Teddy pulang. Namun sebelum pulang ternyata Teddy mengajak makan malam dulu di sebuah kafe yang masih buka sampai malam. Li, kita cari makan dulu yuk. Ya udah ayo, aku juga lapar. Di perjalanan mencari makan saat itu tiba-tiba Naili merasa ada yang meniup di bagian lehernya, membuatnya merinding. Dia sampai mengusap lehernya, membuat Teddy yang melihat bertanya-tanya. Kamu kenapa Li? Gak apa-apa kok. Yakin? Iya, udah kita nyari makan aja. Sesaat kemudian Naili mencium bau busuk yang menyengat ke dalam hidungnya dan bau anyir di dalam mobilnya. Teddy kala itu dia mencoba mengendus-endus dan menoleh ke belakang. Ketika menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia. Di jok belakang sudah ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Kedua matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Naili. Sontak dia langsung terdiam kaku, tidak bisa berteriak. Namun setelahnya sosok itu langsung menghilang begitu saja, dan Naili sudah bisa bergerak seperti semula lagi. Li, kamu nyari apaan sih? Enggak ini, tadi aku nyari parfum aku. Dia beralasan mencari parfum yang diletakkan di dalam tas dan dia taruh di belakang. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di sebuah kafe dan Naili mencoba melupakan kejadian tadi. Saat itu, mereka akhirnya makan dulu dan selesai makan Teddy ngajak Naili untuk check-in di hotel. Naili pun tidak menolak karena memang bukan hanya sekali. Dia sudah berkali-kali melakukan hubungan intim dengan Teddy, padahal mereka bukan suami istri. Naili pun mau-mau saja karena Teddy itu selalu memberi apa yang Naili mau, bahkan sering membelikan sesuatu. Dan usai berhubungan pun, Teddy selalu ngasih uang sama Naili. Malam itu pun mereka berkumpul di dalam hotel dengan mesra sampai pagi hari. Paginya usai bangun, Naili langsung diantar pulang ke kosannya dan langsung tidur istirahat. Dia capek karena manggung semalam dan malah lanjut check-in ke hotel dengan Teddy. Hingga pagi itu Naili langsung tidur pulas di kasurnya. Singkat cerita, Naili yang pasang susuk. Dia biasanya setiap malam tertentu dia akan melakukan sebuah ritual, yakni menyalakan sebuah dupa dan memakan beberapa biji bunga melati. Itu semua dia lakukan atas perintah Mbah Kuro. Katanya biar efek susuknya itu awet dan ampuh. Naili sudah menjalani karirnya itu selama 2 tahun. Dari awal dulu dia merantau dari desa karena dia berasal dari keluarga yang ekonominya rendah.
Namun dia di kota sial. Pernah bekerja di pabrik belum ada 1 tahun. Dia dikeluarkan karena ada pengurangan karyawan. Hingga dia sempat lantang-lantung sampai beberapa bulan. Akhirnya ketemulah dia dengan Teddy. Dan kemudian ditawarin untuk nyanyi jadi biduan. Karena kebetulan suaranya Nelly ini bagus, cuman kala itu wajahnya masih standar saja. Awalnya saat itu sepi dan tidak ada yang minta dengan Nelly, hanya suaranya saja. Namun usai dia ditawari pasang susuk dan semenjak itulah karir Nelly melejit. Sampai pada akhirnya Nelly terjun juga melayani om-om berduit dan bisa punya uang banyak karena semua yang dia tempuhnya itu. Meskipun dia tahu itu tidak benar, dan semenjak itu Nelly sudah tidak perawan lagi. Dia sudah tergila-gila dengan harta dan akan melakukan apapun demi uang. Singkat cerita, keesokan harinya Nelly dapat panggilan job lagi untuk mengisi di sebuah acara perusahaan di hotel. Katanya acara itu bakal mewah dan megah sekali. Nelly pun setuju-setuju saja, asal itu bisa mendapatkan cuan. Dan ketika waktu senggangnya, dia biasanya pergi ke mall untuk shopping baju-baju baru untuk manggung dan sehari-hari. Tapi semenjak dia punya uang banyak, Nelly hanya kirim uang ke kampungnya saja, namun tidak pernah pulang. Dia beralasan sibuk di kota. Padahal di kampung dia punya seorang ibu yang sudah berumur dan seorang adik yang masih duduk di bangku SMP. Pernah saat itu Nelly diminta ibunya untuk pulang, tapi dia selalu beralasan dan akhirnya menolak. Esoknya Nelly pun dijemput oleh Teddy untuk pergi ke lokasi seperti biasanya dengan menggunakan mobil Teddy. Mobil Teddy itu yang waktu itu dia pinjam untuk pergi ke rumah dukun karena dia sudah biasa minjam mobil Teddy dengan cuma-cuma kalau dia ada perlu. Setelahnya mereka segera berangkat ke hotel tempat acara itu diselenggarakan. Sesampainya di sana memang benar acaranya sangat mewah banget. Nelly tampil seksi kala itu. Dengan baju yang ketat, terlihat lekuk tubuhnya, membuat bapak-bapak kantoran melongo melihatnya. Dia tampil sangat mempesona kala itu, sampai acara pun tak terasa sudah selesai, sampai jam 3 sore. Karena tadi acaranya itu dimulai pukul 11 siang. Setelah selesai acara, Nelly dan Teddy duduk makan snack terlebih dahulu, sekalian istirahat. Tiba-tiba saja, mereka dihampiri oleh seorang om-om yang nampak beruang. Dan ternyata dia adalah pemilik perusahaan tersebut, bernama Pak Wawan. Dia pun berbahasa basi dan kenalan dengan Nelly serta Teddy. Kemudian Pak Wawan tanpa merasa malu langsung meminta nomor HP-nya Nelly. Barangkali ada job lagi dan Nelly pun memberikannya. "Li, saya boleh minta nomor HP kamu?" "Iya, siapa tahu nanti saya bisa pakai jasa kamu buat manggung lagi di acara keluarga saya atau acara apa." "Oh, iya Pak, boleh. Ini kartu nama saya." Nelly memberikan kartu nama yang di sana sudah tertera nomor HP-nya serta alamat rumahnya. "Makasih ya, Li." Sebenarnya Teddy tahu kemana arahnya. Pasti Pak Wawan akan BO Nelly nantinya. Teddy tidak kaget karena memang dia juga tahu Nelly tidak hanya melayaninya. Namun dia juga sudah tidur berkali-kali dengan om-om berduit lainnya. Jadi Teddy tidak masalah, toh dia juga masih bisa tidur bareng sama Nelly. Namun beda kali ini, Teddy merasa akan ada sesuatu yang bakalan terjadi, dan seolah dia tidak senang dengan Pak Wawan. Acara pun selesai, dan Nelly langsung minta diantarkan pulang saja malam itu ke kosannya. Teddy pun hanya nurut saja. Teddy langsung pulang ke rumah usai nganterin. Teddy ini bekerja di sebuah perusahaan jadi seorang HRD, namun dia tetap kalah kaya jika dibandingkan dengan Pak Wawan. Malamnya, Pak Wawan langsung mengirimkan chat kepada Nelly dan mengajaknya ketemuan besok malam. Nelly yang sudah paham arahnya akan kemana, dia pun mau-mau saja, karena pasti nanti dia akan dibayar mahal, apalagi dia tahu Pak Wawan pemilik perusahaan besar itu. "Li, besok malam ada acara nggak? Kalau nggak ada, bisa nggak ketemuan?" "Nggak ada acara Pak." "Iya boleh, di mana?" "Nanti saya jemput saja ke kosan kamu ya." "Iya Pak, siap.
Padahal Pak Wawan sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Istrinya bernama Bumia, sedangkan anaknya bernama Tasya. Pak Wawan sudah berumur kepala 3, bahkan hampir 4. Esok malamnya Pak Wawan pun jemput Naili ke kosan, dan mereka kencan buta terlebih dahulu malam itu. Mereka pergi ke mall mengajak Naili shopping apa yang dia mau, dan setelahnya mereka makan malam. Kamu mau belanja apa aja tinggal ambil, terserah kamu, nanti aku yang bayarin, ucap Pak Wawan. Yakin Pak? Yakin dong, apa sih yang gak buat kamu? Makasih ya Pak. Saat itu Naili pun sangat senang sekali, dan dia tidak menyiakan kesempatan itu untuk mengambil baju-baju yang mahal dan jumlahnya banyak. Pada akhirnya mereka setelah pergi ke mall dan ke kafe, mereka langsung mampir ke hotel untuk melakukan hubungan intim tanpa sepengetahuan Bumia. Malam itu Pak Wawan beralasan ada urusan di kantornya dan tidak bisa pulang malam itu. Bumia pun percaya saja dengan ucapan suaminya. Sesampainya di hotel, Naili dan Pak Wawan langsung bergumul melakukan hubungan dengan mesra di hotel bintang 5 yang sudah di-booking oleh Pak Wawan. Pak Wawan malam itu puas banget karena bisa menikmati tubuh Naili yang seksi dan sintal. Pak Wawan juga tidak lupa memberikan uang untuk Naili. Kemudian mereka tertidur di hotel sampai pagi. Makasih Ali, kamu sudah membuat aku puas. Sama-sama Pak, Bapak juga banyak banget ngasih uang sama aku. Makasih ya Pak. Pokoknya nanti kalau aku ajak ketemuan kamu mau kan? Ya pasti mau dong Pak. Singkat cerita, Naili dan Pak Wawan kini sering banget ketemuan, dan mereka sering sekali check-in di hotel berkali-kali. Bahkan sikap Naili kepada Teddy akhir-akhir ini menjadi berubah. Sudah tidak seperti dulu lagi. Naili sering menolak Teddy saat diajak untuk melakukan hubungan. Teddy pun akhirnya kesal karena dia tahu pasti Naili sering banget melakukan hubungan dengan Pak Wawan di hotel, sedangkan dirinya kini tidak pernah mendapatkan jatah. Begitu juga sikapnya Pak Wawan kepada Bumia. Dia jarang banget di rumah dan terkesan cuek kepada istrinya sendiri. Bumia sempat curiga kalau suaminya itu telah selingkuh di luar sana. Namun Bumia tidak berani menuduh karena belum punya buktinya. Hingga suatu hari saat Pak Wawan beralasan ada meeting di kantor, Bumia dan anaknya yang sudah dewasa, yaitu Tasya, mereka pergi ke mall untuk beli baju. Saat itu mereka tidak sengaja melihat Pak Wawan sedang gandengan tangan dengan wanita, yakni Naili. Pak Wawan terlihat menyamar dengan menggunakan topi dan masker. Namun Bumia mengenali pakaian yang dikenakan Pak Wawan. Sa, itu kayak ayah kamu ya? Iya Bu, itu kan bajunya ayah. Iya kamu bener kok, dia sama perempuan lain. Wah gak bener ini ayah Musa, ibu mau labrak mereka. Iya Bu, nanti aku rekamin biar jadi bukti. Saat itu Bumia langsung menghampiri dan menarik paksa topi Pak Wawan dan melabraknya. Oh ternyata ini, kenapa akhir-akhir ini kamu itu jarang di rumah Mas? Ternyata kamu lebih milih pergi sama wanita murahan seperti ini. Maksudnya apa ya bilang saya murahan? Ketus Naili. Iya, memang Anda murah, mau merebut suami orang. Seketika saat itu akhirnya Naili terdiam dan tidak menjawab karena dia juga sangat malu dilihat banyak orang. Salahku apa Mas? Kamu jangan bikin malu dong. Kamu malu? Kok selingkuh gak malu? Sedangkan Tasya langsung merekam ayahnya dengan pelakornya, yaitu Naili, untuk barang bukti dilaporkan ke mertuanya Pak Wawan. Dan kejadian itu membuat di mall ramai waktu itu. Bumia menangis karena telah dihianati suaminya sendiri, sedangkan Tasya yang tidak terima dengan pelakor tidak tahu diri. Tiba-tiba saja dia langsung menampar pipinya Naili dengan keras, hingga semakin gadula suasananya di mall itu. Banyak yang melihat, bahkan ada yang sampai merekam aksi mereka. Dasar pelakor tidak tahu malu, tidak tahu diri, ucap Tasya kepada Naili yang sudah sangat geram sekali. Semua orang langsung melihat aksi itu dan direkam untuk disebar ke media sosial. Hingga akhirnya Naili pun mutusin pergi dan pulang sendiri waktu itu. Dia ngambek
sementara Pak Wawan ditarik paksa untuk pulang saat itu juga ke rumah. Setibanya di rumah, Pak Wawan langsung disidang habis-habisan sama Bumia dan mertuanya. Karena sebenarnya perusahaan yang dipimpinnya itu adalah penerusan dari bapak mertuanya. Dan Pak Wawan diminta untuk meneruskan dan mengelola perusahaan itu. Dia diancam akan dipecat jadi menantu jika tidak mau berubah. Akhirnya, terpaksalah Pak Wawan nurut dan bertobat tidak akan selingkuh lagi. Kamu berani-beraninya selingkuhin anak saya. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Kamu itu sudah punya anak istri. Ingat, kalau kamu tidak mau berubah dan seperti itu, maka kamu akan bapak pecat jadi menantu. Dan perusahaan itu akan bapak ambil alihkan kepada adiknya Mia saja. Iya Pak, saya minta maaf. Saya hilaf Pak. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Dan saya akan setia kepada Mia. Awas saja ya, kalau kamu sampai mengulangi kesalahan lagi. Iya Pak. Tidak lupa juga saat itu Pak Wawan langsung meminta maaf kepada Bu Mia yang terlihat sedang menangis terseduh-seduh karena telah dikhianati. Bu, ayah minta maaf. Ayah janji gak akan mengulangi lagi. Ayah hilaf Bu. Ibu sudah maafin ayah, tapi ayah janji jangan mengulangi lagi. Iya Bu, ayah janji. Namun Bu Mia masih tidak terima dengan Naili karena dirinya bulan-bulan ini suaminya jarang di rumah dan sering cuek dengan Bu Mia dan anak-anaknya. Bu Mia juga tidak ingin istri-istri lain akan mengalami apa yang dirasakannya jika sampai Naili menggoda laki-laki lain yang sudah bersuami. Bu Mia pun berniat datang ke dukun. Dia tahu dukun itu rekomendasi dari temannya yang bernama Mbak Saryo. Dukun yang akan didatangi oleh Bu Mia itu beda dengan dukun yang waktu itu didatangi Naili. Malam itu Bu Mia pergi sendirian dengan mobilnya menuju ke rumahnya dukun itu. Perjalanan yang dia tempuh cukup jauh, menempuh waktu beberapa jam. Namun Bu Mia bertekad bulat mendatangi dukun itu walaupun jauh. Beberapa saat kemudian Bu Mia pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Saryo. Bu Mia langsung segera menyambangi rumahnya dan diajak masuklah dia ke dalam rumah Mbak Saryo. Setelahnya Bu Mia menjelaskan maksud kedatangannya. Mbah, saya mau kirim santet kepada seseorang dan saya ingin buat dia supaya kapok Mbah, tapi jangan sampai mati. Mbak Saryo mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan Bu Mia sembari mengisap batang rokok. Kamu sudah bawa fotonya? Sudah Mbah, jawab Mia sambil memberikan foto itu kepada Mbak Saryo. Bu Mia mendapatkan foto Naili itu dari sosial media yang sudah Bu Mia cari, dan foto itu langsung dicetak. Saat Mbak Saryo memperhatikan foto Naili, sejenak kemudian dia mengatakan kepada Bu Mia kalau Naili ini pasang susuk. Saya lihat, dia ini pasang susuk. Bu Mia pun terperanjat, dan saat itu dia minta kepada Mbak Saryo supaya susuk Naili itu tidak efektif lagi. Kalau gitu, saya mau supaya nanti susuknya itu tidak ampuh lagi Mbak. Saat itu Mbak Saryo dan Bu Mia pun akan melakukan ritual di dalam ruangan khusus. Mbak Saryo langsung berkomat-kamit membaca mantra di hadapan kemenyan yang menyala. Dan saat itu Mbak Saryo memanggil demitnya untuk nanti sosok yang akan dikirim itu meneror Naili dan membuat efek susuknya tidak bekerja. Hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruang ritual itu, membuat Bu Mia merinding. Dan saat itu tiba-tiba muncul sosok yang sangat menyeramkan sekali berada di hadapannya Bu Mia. Bu Mia pun ketakutan. Dia gemetaran tidak karuan melihat sosok menyeramkan itu. Mbak Saryo langsung berkomunikasi dengan sosok itu. Namun entah apa yang dibicarakannya. Setelahnya Mbak Saryo melakukan ritual yang lain, yaitu Mbak Saryo mengambil sebuah boneka pocong yang kemudian boneka pocong itu diasapkan di atas asap kemenyan yang menyala dan ditaburi sebuah bubuk entah apa yang baunya busuk sekali berwarna merah. Bu Mia yang melihat itu merinding, tapi dia ingin membuat Naili itu kapok dan jerah karena dia sudah sangat sakit hati. Beberapa saat kemudian ritual pun selesai dan Bu Mia langsung membayar maharnya kepada Mbak Saryo dan langsung pulang. Singkat cerita,
Semenjak itu Pak Wawan sudah tidak pernah lagi untuk berselingkuh. Selesai kerja dia langsung pulang ke rumah dan kumpul dengan keluarga. Untungnya istri dan mertuanya mau memaafkan Pak Wawan asal dia mau berubah. Sementara di sisi lain Naili yang sedang tiduran di kasurnya, dia teringat dengan Teddy. Dan saat itu dia kesal karena Pak Wawan sudah tidak lagi menemuinya semenjak dilabrak itu. Jadi Naili tidak ada pemasukan tambahan lagi. Saat itu dia pun mendadak menghubungi Teddy. Namun ternyata tidak diangkat telepon dari Naili, membuat dia semakin kesal. Karena dia juga sudah tidak dapat jatah darinya. Akhirnya malam itu Naili bersedih sendirian di dalam kosannya. Karena lelah dan capek, akhirnya Naili pun tidur. Dan di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh sosok wanita bergaun hitam berwajah seram. Sosok itu mendekat ke arah Naili dan membekap wajah Naili dengan tangannya itu yang penuh darah. Naili ketakutan dan teriak di dalam mimpinya itu. Tubuhnya terasa kaku sekali, gak bisa digerakkan. Setelahnya sosok itu menyemburkan udaranya ke wajah Naili. Dia mencium bau busuk. Saat itu Naili pun langsung terperanjat bangun dari tidurnya dan terduduk sejenak. Nafas dia masih tidak beraturan. Jantung berdegup sangat kencang serta keringat yang membasahi tubuhnya. Dia pun buru-buru ke dapur untuk mengambil air minum. Saat itu dia belum sadar kalau susuknya sudah tidak ngaruh lagi akibat kiriman dari Bumia. Ketika dia sedang berjalan menuju ke dapur, dia dikejutkan sekelebat bayangan hitam yang melintas, membuatnya terperanjat dan dia langsung merinding karena mencium bau busuk serta ada hembusan angin kencang yang masuk. Namun setelahnya Naili mencoba tidak menghiraukan dan segera mengambil air minum di dapur. Sesampainya di dapur, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu kosannya dari depan. Dia pun buru-buru untuk membukakan pintunya. Tok tok tok. Saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Naili melihat di sana sudah ada sosok wanita dengan menggunakan gaun hitam. Berdiri di depan pintu sangat menyeramkan sekali. Dan sosok itu yang sama seperti di dalam mimpinya tadi. Seketika tubuhnya langsung kaku, tidak bisa digerakkan, dan mulutnya terasa terkunci. Karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Naili pun ambruk pingsan. Dia pingsan di ambang pintu sampai pagi hari. Keesokan paginya dia bangun dengan sendirinya dan langsung kembali ke kamar karena masih pusing untuk lanjut istirahat karena belum ada job manggung. Saat itu dia merasakan sakit sekali pada kepalanya dan merasa gatal pada wajah sampai dia garuk-garuk. Singkat cerita, Naili jadi sering diteror oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Tidak hanya sekali, bahkan setiap malam dia selalu diteror, membuatnya jadi ketakutan dan stres. Bahkan kini Naili dia sudah tidak sepopuler dulu dan juga dia tidak mendapatkan orderan BO lagi. Malam itu Naili akan berias wajahnya sebelum tidur, seperti biasa, menggunakan krim malam. Namun dia terkejut karena wajahnya dipenuhi dengan bintik-bintik merah yang gatal sekali. Dia terkejut dan teriak melihat wajahnya sendiri, karena tidak menyangka wajahnya yang sangat cantik itu menjadi buruk rupa. Namun saat itu Naili mengira kalau itu efek pemakaian susuk dan nantinya akan membuatnya tambah lebih cantik, padahal tidak. Kenapa wajahku jadi gini? Ini mungkin efek susuknya kali ya, gumamnya. Saat itu dia sedang melihat bintik-bintik wajahnya di kaca. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas di belakang tubuhnya, membuat Naili terperanjat. Dan saat itu dia mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Seketika bulu kuduknya merinding berdiri semua. Tapi setelahnya dia mencoba tidak menghiraukan lagi. Dan dia berniat pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dulu, baru pakai krim karena tadi lupa. Dia kemudian beranjak menuju ke kamar mandi. Akan tetapi saat dia berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara jendela kosannya. Sontak dia kaget tapi dia pikir itu hanya ada angin kencang yang lewat. Beberapa saat kemudian setelah dari kamar mandi dia kembali lagi ke kamar. Tiba di kamar sontak betapa terkejutnya dia melihat di pojok kamarnya itu sudah ada sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Berdiri di sana dengan wajah hancur
dan berwarna hitam. Seketika tubuhnya langsung kaku dengan kedua mata terbelalak dan akhirnya ambruk pingsan lagi. Dia ambruk pingsan di ambang pintu kamarnya sampai pagi, dan esok paginya akhirnya Naili sadar dengan kedua matanya yang perlahan-lahan dibuka. Tiba-tiba saja HP-nya berdering dan segera Naili mengangkat teleponnya itu, yang ternyata ada tawaran job manggung di sebuah desa acara pernikahan nanti malam. Karena sudah lama sekali dia tidak pernah manggung, akhirnya dia pun menerima tawaran manggung nyanyi itu. Malam hari pun tiba. Naili bersiap-siap akan berangkat untuk manggung. Namun kali ini dia bingung karena wajahnya penuh dengan bintik-bintik merah. Dan dia mencoba menutupi wajahnya dengan bedak yang tebal. Namun masih tetap saja bintik di wajahnya masih terlihat. Akhirnya Naili terpaksa manggung dengan keadaan wajah yang seperti itu, penuh dengan bintik-bintik merah. Saat dia tampil manggung, semua pria-pria yang menonton Naili semuanya tidak semangat. Dan bahkan tidak ada yang joget karena malas tidak tertarik, bahkan tidak ada yang menyawernya. Saat itu tiba-tiba saja Naili yang sedang manggung dikejutkan dengan sosok wanita bergaun hitam, sangat menyeramkan, berdiri di antara penonton. Yang membuat Naili tidak fokus dan suaranya jadi fales, membuat semuanya jadi bersorak, meminta Naili turun panggung saja. Saat itu akhirnya karena sudah malu, Naili pun turun panggung. Dan dia jantungnya masih berdegup kencang dan nafasnya juga masih tidak beraturan. Dan akhirnya Naili memutuskan untuk pulang ke rumah langsung. Dia benar-benar stres karena diteror sosok yang menyeramkan. Bahkan sesampainya di rumah, tiba-tiba bintik-bintik merah yang ada pada wajahnya itu terasa perih dan sakit sekali serta gatal. Dia garuk-garuk sampai akhirnya keluar darah dan juga nanah yang baunya busuk sekali. Sesaat kemudian Naili dikejutkan dengan suara wanita yang memanggil namanya. Naili, Naili. Sontak dia langsung merinding dan kaget. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar, namun tidak melihat apa-apa. Segera dia menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Namun dia tidak bisa tidur malam itu karena merasakan gatal sekali pada wajahnya. Ingin rasanya digaruk terus-menerus. Saat itu tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya dan disertai dengan bau busuk yang sangat menyeruak masuk ke dalam hidung. Tak tak tak. Saat dia melihat ke balik jendelanya, betapa terkejutnya dia melihat di sana ada sosok wanita yang berbaju hitam, wajahnya sangat menyeramkan. Segera Naili langsung menutup kembali jendelanya dan dia masih terasa tidak beraturan sekali nafasnya. Hingga suatu ketika, Naili mendapatkan orderan dari salah satu bapak-bapak tua yang punya uang banyak, menyewanya untuk memuaskan nafsunya. Dan saat itu Naili pun mengiyakan karena dia sudah tidak mendapatkan job dan orderan lagi. Dan kebetulan sekarang mendapatkan orderan, jadi dia tidak menyiakannya. Mereka akan ketemu langsung di hotel. Sesampainya di hotel, bapak-bapak itu mau saja, walaupun wajahnya Naili sudah tidak cantik dan mulus seperti dulu lagi. Karena dia melihat tubuhnya Naili masih sangat seksi dan bisa memuaskannya. Akhirnya mereka akan melakukan hubungan seperti biasanya. Dan saat itu ketika mereka sedang melakukan hubungan, tiba-tiba saja bapak-bapak itu ketakutan karena Naili seketika berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sontak bapak itu langsung melepaskan Naili dan segera pergi begitu saja. Naili pun bingung karena mereka masih nanggung di posisi yang nikmat. Seketika langsung dilepas begitu saja dan ditinggal pergi. Akhirnya Naili juga langsung siap-siap untuk pulang. Namun saat dia mencoba ngaca terlebih dahulu di kamar mandi, betapa terkejutnya dia. Karena wajahnya sangat buruk sekali. Semua bintik merahnya berubah membesar dan bernanah. Baunya busuk sekali. Dan saat itu dia melihat di belakang tubuhnya ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali dengan baju berwarna hitam dan wajah hancur. Namun ketika Naili membalikkan badannya ke belakang, ternyata di belakangnya itu tidak ada apa-apa. Dia pun segera pulang ke rumah malam itu juga. Dia benar-benar stres karena diteror sosok-sosok yang menyeramkan. Karena Naili tidak kuat dengan teror-teror itu,
dia pun berniat akan pergi ke rumahnya Mbak Kuro untuk melepas susuknya itu. Saat di kosan malam itu, dia tidak bisa tidur karena merasakan gatal sekali pada wajahnya yang semakin parah sekali. Waktu itu tiba-tiba saja Naili ingin buang air kecil. Dia pun beranjak pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamar mandinya. Sontak Naili terperanjat, dia kaget. Dia pun ketakutan karena di kosan itu hanya tinggal sendiri. Tapi tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar mandinya. Dan saat itu dia tidak berani untuk keluar dari dalam karena takut. Akhirnya ia mendekam sampai aman. Terdengar ada suara langkah kaki di balik pintu kamar mandinya. Semakin gemetarlah Naili mendengar itu. Setelah beberapa saat dia di dalam kamar mandi, suara itu sudah tidak ada lagi. Segeralah dia beranjak untuk keluar dari dalam kamar mandi. Saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya dia melihat di depan pintu sudah ada sosok yang sangat menyeramkan sekali. Sosok wanita dengan gaun hitam dan wajahnya yang sangat hancur sekali. Seketika tubuhnya langsung kaku, tidak bisa digerakkan, dan Naili pun ambruk pingsan. Keesokan harinya, Naili pergi ke rumahnya Mbak Kuro untuk melepas susuknya yang ada di tubuhnya. Dia pergi naik bus menuju ke rumahnya Mbak Kuro, dan sesampainya di sana, Mbak Kuro langsung melakukan ritual untuk melepas susuknya. Saat sedang dilepas susuknya, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, dan Naili melihat ada banyak sekali sosok-sosok yang menyeramkan menampakkan wujudnya di hadapan Naili. Naili teriak kesakitan karena susuk yang ada di tubuhnya itu dilepas terasa sangat sakit. Beberapa saat kemudian, akhirnya Naili pun sudah terlepas dari susuk-susuk yang dipasang. Dan sekarang wajahnya Naili berubah seperti dulu lagi. Wajah yang standar, tidak wah-wah banget. Namun bintik-bintik yang ada di wajahnya itu belum hilang. Bahkan kala itu Naili dapat kabar dari temannya yang dulu manggung kalau Teddy udah mau menikah dengan pasangan yang didapatnya baru-baru itu. Saat itu tambah sudah tidak ada harapan lagi bagi Naili, dan akhirnya Naili memilih untuk pulang kampung. Dia meninggalkan kota dengan membawa semua perlengkapannya dan mungkin akan berada di kampung terus. Setibanya di rumah, Naili langsung meminta maaf kepada orang tuanya dan dia menjelaskan semuanya. "Bu, maafin aku ya bu. Aku selama ini banyak salah sama ibu." "Iya nak, ibu sudah memaafkan kamu. Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga nak, setelah bertahun-tahun gak pulang." "Bu, aku banyak dosanya bu. Aku di kota jadi anak yang gak benar bu." "Maksud kamu nak?" "Aku kerja melayani para lelaki, sama jadi penyanyi dangdut. Aku juga selama ini pasang susuk bu. Makanya wajah aku seperti ini. Jadinya aku selalu diteror sosok menyeramkan." "Astagfirullahaladzim. Aku mau taubat bu, aku takut." "Syukurlah kalau kamu bertaubat nak." Namun di rumah ibunya sekarang Naili pun masih tetap diteror oleh sosok yang menyeramkan. Karena memang Bumia mengirimkan santet itu, jadi teror masih terus berlanjut. Di kampung Naili hanya di dalam rumah saja, tidak berani keluar rumah. Karena dia malu dengan wajahnya yang hancur itu. Paling keluarnya kalau malam, itu pun cuma duduk di depan teras rumah saja. Malam itu Naili yang sedang duduk di depan teras rumah sambil mainan HP-nya, tiba-tiba saja dikejutkan oleh sebuah bayangan hitam yang melintas. Dan saat itu Naili sontak terperanjat. Pandangan Naili tertuju pada sebuah pohon yang ada di depan rumahnya. Di sana ada sosok wanita yang berbaju putih dengan rambut panjang tergerai. Saat Naili melihat ke arah sosok kuntilanak itu, tiba-tiba saja menoleh ke arahnya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Seketika saat itu Naili langsung teriak dan pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Ibunya yang mendengar teriakan Naili pun segera menghampiri ke depan teras rumah. "Ya Allah Li, Naili." Saat itu Naili pun langsung diangkat masuk ke dalam rumah oleh ibu dan adiknya. Di dalam pingsannya itu Naili bermimpi lagi berada di sebuah kuburan dan saat itu sangat gelap sekali. Di sana dia dikejar-kejar oleh sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Sampai akhirnya Naili tidak melihat ada gundukan tanah
dan dia ambruk terjatuh di sana. Beberapa saat kemudian akhirnya Naili pun sadar, namun dia masih dalam keadaan pusing karena kepalanya tadi terbentur lantai cukup keras. "Kamu kenapa, Li? Kok bisa pingsan?" Namun Naili saat ditanya hanya diam saja, tidak menjawab sama sekali. Ibunya pun langsung memberikan air putih supaya Naili lebih tenang. Saat sore hari, Naili yang sedang mandi di dalam kamar mandi yang ada di belakang rumahnya. Tiba-tiba saja dia merinding karena ada angin yang masuk ke dalam kamar mandi, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat itu juga dia mendengar ada suara wanita yang menyinden dengan suara yang merdu, membuatnya semakin merinding. "Suara siapa itu?" gumamnya. Karena takut dia pun segera mempercepat mandinya. Seketika dia melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamar mandi. Dan saat Naili lihat ke atas kamar mandi, dia melihat ada sebuah rambut bergelantung. Sesaat kemudian, rambut itu memutar yang ternyata ada kepala sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sontak saat itu Naili langsung lari kabur dari dalam kamar mandi karena ketakutan. Dia berlari sekencang-kencangnya dengan nafas yang tidak beraturan dan jantung berdegup sangat kencang sekali. "Kamu kenapa, Li?" tanya ibunya. Namun dia tidak menjawab karena masih mencoba mengatur nafasnya yang masih terasa tidak beraturan dan jantungnya yang berdegup sangat kencang sekali. Singkat cerita, hari demi hari Naili jadi semakin seperti orang gila yang selalu teriak sendiri, dan dia juga sering melamun menangis dan kadang tertawa. Ibunya yang tidak tega melihatnya pun memanggil seorang ustadz dan meminta untuk membimbing Naili agar dia bertobat serta menyembuhkan dia. Saat itu Ustadz Zaki datang ke rumah Naili untuk meruqyah Naili. Namun Naili yang melihat sangat ketakutan melihat Ustadz Zaki. Sementara di sisi lain Bumia yang sudah tahu soal Naili, dia pun mendatangi Mbak Saryo dan bilang untuk melepas santet yang dikirim ke Naili. Jadi saat itu Ustadz Zaki lebih mudah dalam meruqyah Naili karena di sana Bumia meminta melepas santetnya. Jadi Ustadz Zaki hanya membersihkan ilmu hitam yang menempel di tubuh Naili. Saat itu suasana cukup mencekam karena hembusan angin datang masuk ke dalam rumahnya Naili, disertai dengan gebrakan suara jendela serta pintu karena angin itu. Ustadz Zaki terus membaca doa-doa sambil memejamkan kedua matanya. Sesaat kemudian akhirnya Naili lemas setelah ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya itu dibersihkan. Dan dia langsung diberikan air putih yang sudah dibacakan doa oleh Ustadz Zaki. "Minum ini. Jangan dihabiskan. Sisakan. Dan sisanya dibasuhkan ke wajahmu." Perlahan-lahan dia menenggak air putih yang sudah didoakan oleh Ustadz Zaki. Setelah dia meminum air putih itu, tiba-tiba saja dia muntah darah hitam kental, membuat ibunya khawatir. "Pak Ustadz, anak saya kenapa?" "Gak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Itu efek ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya Naili sudah keluar." Lalu Ustadz Zaki menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Naili kepada ibunya. "Naili ini sudah dikirim santet oleh seseorang, Bu. Tapi akhirnya orang itu melepaskan santetnya." "Kenapa Pak Ustadz emangnya?" "Kalau itu saya tidak tahu. Yang penting sekarang Naili sudah sembuh. Tinggal dia harus perbanyak ibadahnya." "Iya Pak Ustadz." Setelahnya Naili sedikit enteng dan dia sudah tidak sakit dan gatal lagi pada wajahnya. Semenjak saat itu Naili sudah mulai bertobat, dibimbing Ustadz Zaki, mengaji dan melakukan taubatan nasuha. "Alhamdulillah, sekarang kamu akhirnya sudah bertobat ya, Li?" "Iya Bu, aku mau jadi manusia yang lebih baik dan mau berbakti kepada ibu." "Iya nak." Semenjak saat itu Naili jadi sering pergi mengaji dan selalu ikut acara pengajian. Ibu Mia memutuskan melepas santet yang dikirimkan kepada Naili itu karena memang tujuan awalnya Bu Mia melakukan itu supaya Naili kapok dan tidak suka merebut suami orang. Akhirnya mereka kini menjalani hidup masing-masing. Jangan jauhi orang tuamu karena orang tua adalah kiblatmu. Carilah pekerjaan dengan cara yang halal. Jangan sampai rela melakukan apapun hanya demi uang dan kekayaan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.